Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, nahnu mu'minun, Allahu Akbar. Nah, teman-teman, kita ketemu lagi ya. Hari ini kita masih membahas tentang surat Al-Fatihah. Nah, kita akan sedikit mengulang nih ya dari makna basmalah. Ayo, siapa yang masih ingat tafsir kita pekan lalu? Apa makna basmalah ya? Ya, Ustazah yakin pasti banyak yang masih ingat ya. Nah, Ustazah sedikit ulang ya. Nah, kita disunahkan untuk membaca basmalah setiap mengawali pekerjaan. Dengan begitu, semua pekerjaan kita akan bernilai ibadah di hadapan Allah. Selain itu, di dalam basmalah terdapat dua nama Allah yang agung, yaitu Ar-Rahman yang artinya Maha Pengasih dan Ar-Rahim yang artinya Maha Penyayang. Kita disunahkan untuk selalu membaca basmalah agar kita selalu ingat dengan dua sifat Allah yang mulia ini, yaitu tadi apa? Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ayat yang kedua yaitu yang berbunyi Alhamdulillahirabbil alamin, yang artinya segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam. Maknanya kita diperintahkan untuk selalu bersyukur dan hanya kepada Allah kita bersyukur atas nikmat Allah yang begitu banyak kepada kita. Selain itu, kita juga diperintahkan untuk memuji Allah, karena hanya Allah yang paling patut kita puji. Jadi teman-teman, misalkan ya, ada orang yang memuji kita, maka kita disunahkan membalas pujian itu dengan mengucapkan Alhamdulillah wa astagfirullahaladzim. Ya, kita kembalikan pujian itu kepada Allah, kemudian beristighfar agar kita tidak menjadi sombong. Ayat yang ketiga berbunyi Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, sampai 2 kali ya Allah menyebutkan sifatnya ini dalam surat Al-Fatihah. Allah ingin menegaskan lagi sifatnya yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kemudian ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin, yang artinya yang menguasai hari pembalasan. Nah, Malik artinya juga adalah raja atau penguasa. Jadi Allah adalah raja atau penguasa yang mengatur alam semesta ini. Kemudian yang dimaksud hari pembalasan adalah hari kiamat. Jadi hanya Allah yang berkuasa di hari kiamat nanti. Maka dari itu kita harus taat pada Allah agar kita selamat di hari kiamat nanti. Ayat selanjutnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Di sini Allah menegaskan bahwa hanya Allah yang berhak kita sembah. Kita beribadah hanya karena Allah dan memohon pertolongan hanya kepada Allah. Ayat ini adalah inti dari ajaran tauhid, teman-teman. Nah, coba Ustazah tanya. Jadi kita boleh tidak ya meminta pertolongan kepada dukun misalkan? Atau kita meminta pertolongan kepada patung? Nah, tentu tidak boleh ya. Jika kita mau minta pertolongan, langsung kita sampaikan kepada Allah melalui doa kita. Ayat yang selanjutnya yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim, yang artinya tunjukilah kami jalan yang lurus. Allah mengajarkan kepada kita agar kita selalu memohon setiap saat petunjuk dan hidayah kepada Allah. Nah, hakikat jalan yang lurus atau siratal mustaqim adalah memahami kebenaran dan mengamalkannya. Ini adalah doa yang paling utama bagi seorang muslim. Setiap muslim sangat membutuhkan doa ini. Makanya kita diajarkan untuk membaca doa ini setiap kita sholat. Ayat selanjutnya, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Orang yang diberi nikmat di sini maksudnya adalah para nabi, orang yang siddiq atau jujur dan benar, orang yang syahid, orang-orang saleh yang memperoleh hidayah, istiqomah, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian siapakah orang-orang yang dimurkai oleh Allah?
Mereka adalah orang Yahudi. Dan siapakah orang yang sesat? Mereka adalah orang-orang Nasrani. Teman-teman buka ya Al-Quran surat Al-Maidah ayat 77. Di sana dijelaskan siapakah orang-orang yang sesat. Nah, itu tadi teman-teman tafsir surat Al-Fatihah. Nah, sekarang Ustazah mau kuis nih, bagi-bagi hadiah teman-teman buat yang bisa menjawab pertanyaan Ustazah. Pertanyaan pertama, jika kita dalam kesulitan, bolehkah kita meminta pertolongan kepada dukun? Kemudian yang kedua, untuk siapa kita beribadah? Pertanyaan ketiga, apakah arti Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan Al-Malik? Nah, jawabannya kirimkan via voice note ya ke Ustazah. Yang berhak mendapatkan hadiah dari Ustazah adalah 5 orang yang paling duluan kirim voice note ke Ustazah dan jawabannya benar. Sekian ya teman-teman, sampai bertemu lagi pekan depan insyaallah dalam tafsir Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.